Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pembahasannya sih ringan-ringan ya, seputar topik khusus soal Andik Firmansyah yang kebetulan berasal dari Persebaya. 1-2 hari ini kalau nggak salah kabarnya dan akhirnya diresmikan per hari ini ya sepertinya. Andik itu gabung ke Persiraja Banda Aceh untuk bermain di Liga 2. Kabar yang ya bisa dibilang mengejutkan, bisa dibilang juga tidak mengejutkan. Halo Mas Fatra. Nah ini kebetulan Mas, aku mau bahas tentang Andik ya. Ya kenapa Andik? Kenapa enggak nama-nama lain? Ya karena ya kita semua tahu lah bagaimana kapasitas seorang Andik, walaupun sekarang sudah berbeda. Andik yang sekarang tidak seperti Andik yang dulu. Tapi ya nggak bisa dimungkiri kalau Andik ya pernah menjadi salah satu aset berharga di sepak bola Indonesia, menjadi salah satu ya bahkan ketika di Persebaya itu dianggap sebagai salah satu wonderkid lah. Sampai akhirnya Andik sempat mampir ke Malaysia. Yang menariknya itu kan ketika dia ke Malaysia ke Selangor ya kalau nggak salah tahun 2013 itu sempat juga dia kalau nggak salah trial ya di trial atau apa itu di klub Jepang. Pada akhirnya dia justru lebih memilih Selangor. Salah satu alasannya karena finansial. Sampai akhirnya Andi kan di Selangor jadi salah satu bahkan mungkin ketika pada masanya itu jadi pemain dengan bayaran atau gaji tertinggi ya di Selangor. Sekitar 2013 sampai 2018 kalau nggak salah ya. Itu gajinya seingatku itu sampai ya lumayan lah kalau di dolar itu waktu sempat baca beberapa waktu lalu itu sekitar 150.000 dolar per tahunnya. Dolar Amerika ya, bukan dolar Singapura. Itu selain di Selangor juga dia sempat main di Kedah juga di Malaysia sampai akhirnya pulang kampung ke Madura United. Sepanjang perjalanan karirnya itu dia juga kalau nggak salah sempat trial ya di salah satu klub MLS apa pokoknya klub di Amerika kalau nggak salah apa itu DC United. Nah tapi ya sebenarnya kondisi yang menarik tuh di beberapa bulan terakhir ketika seorang Andik yang umurnya sebenarnya masih 31 tahun ya terbilang masih cukup muda lah kalau untuk pemain terlepas dari kondisi fisiknya yang juga sempat beberapa kali cedera. Tapi ketika dia nggak dapat klub di Liga 1 dan sampai harus menganggur cukup lama itu kok terasa aneh gitu ya. Nggak tahu, mungkin ini menurut eh, pandanganku aja secara subjektif. Mungkin ada dari Mas Rota, ada dari yang lain terkait kenapa Andik ini sulit dapat klub di Liga 1 pada musim ini. Mungkin gini ya, uh, ini dari perspektifku yang pernah belajar data itu, si data scientistnya Liverpool yang sekarang udah pindah dia, bisa di track namanya itu Ian Graham. Kayaknya pernah dengar itu nama, Iya itu, kayaknya. dia salah satu dalang di balik transfer-transfer menarik sampai Liverpool juara Champions kemarin itu dia gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah dia itu uh, kalau yang kemarin aku bahas soal stats bomb ya, di konferensinya stats bomb 2021 itu dia uh, presentasi papernya dia gitu. Dia bilang 80% neraca keuangan klub itu basisnya adalah transfer sama gaji. Itu porsinya Gaji. 80%. Mm-mm, mm-mm. Di sisanya, di 20% sisanya itu bisa di macam-macam. Jadi porsi untuk transfer sama gaji pemain itu sebesar itu gitu. Itu kondisi di Eropa, di papernya dia. Nah, Mm-mm. kalau ditarik benang merahnya di Indonesia gitu, market antara klub dan market antara pemain itu nggak ketemu gitu. Jadi pemain itu pasang tarif setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan segede-gedenya, dan klub itu mencari pemain seirit-irit mungkin Mm-mm. sesuai dengan budget mereka gitu. Jadi kalau di market transfer itu nggak ketemu gitu. Kalau di pasar itu misalnya si pembeli ini nyari paling murah mana nih tokonya gitu kan. Si Mm-mm. penjual ini barangku ini harus laku
tinggi nih gitu, harus balik modal nih kayak gitu. mm, Nah itu nggak ketemu gitu titik temunya. Nah salah satu alternatif ya menurutku ya, alternatif itu ini yang belum banyak dilakukan. Aku pernah ngobrol sama beberapa beberapa broker ya, aku ngomongnya bukan agen ya, broker pemain. maklar, maklar. Ya, Ya jadi karena jadi ya, nggak ada di agen itu di sini, tengah-tengahnya maklar gitu. lah istilahnya. Jadi rata-rata memang Iya, iya, iya. ada agen dari luar yang karena tidak punya koneksi di sini, dia itu lemparlah ke broker gitu, si Betul. broker. Heeh. Iya Karena betul. punya jaringan di Indonesia, dia apa ya, broadcast lah ke Mm-mm. kolega-koleganya itu. Aku punya pemain nih, bla 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 gitu. Mm-mm. Minat gak gitu? Terus dilampirin juga beberapa video gitu. Kemudian kalau minat, eh, datang ngobrol, nonton videonya, udah selesai deal, broker dapat 5%, selesai. Si pemain seneng dapat klub, si klub juga seneng karena dia dalam tanda kutip pemain asing, si broker Mm. juga seneng karena dapat keuntungan 5%. Persentase. Mm-mm. Iya gitu. Nah, balik lagi di tadi, kalau dari perspektif data itu nggak baik gitu. Itu proses transfer kayak gitu tuh apa sih, nggak bisa sustain antara pemain dan klub gitu. Nah, salah satu jalan tengahnya adalah ini yang salah satu cita-cita juga dari Pojok Stats gitu. Kalau misalnya Pojok Stats nanti bisa bisa punya database yang gede soal pemain, terutama di Liga 2 itu, kita pengen Mm. ini sih, memantau pemain-pemain yang benar-benar potensi ya. Bukan sebagai agen ya, tapi sebagai konsultan. Kalau Mm-mm. konsultan ini gambarannya perpindahan Hector Bellerin dari Arsenal ke Real Betis itu digawangi oleh konsultan data gitu. Itu yang pernah Mm. kejadian di Eropa. Mm-mm. Mm. Nah di Indonesia Positas pingin bikin kayak gitu, bukan sebagai agen tapi sebagai konsultan, ngasih tahu pemain value itu sebenarnya bisa segini loh gitu, dengan usiamu, dengan kompetensimu itu bisa segini loh gitu. Dan kita bisa ngomong ke klub gitu dengan data yang kita ada, kita bisa loh dengan keuanganmu cari pemain yang sesuai dengan keuanganmu, cari pemain yang sesuai dengan kebutuhanmu. Hitungannya kayak Moneyball di era baseball awal-awal itu, Iya, yang iya. Lens itu. Kalau nggak Itu salah ini Brighton mirip-mirip gitu ya. iya, dia Iya dia kan? dia tapi di dalam internal klub, Betul. Iya, betul, bukan di betul. luar gitu. Nah, Betul, betul. kayak itu sih. Nah, Makanya bisnisnya bagus ya. itu yang Mm-mm. lagi apa ya, itu salah satu solusi yang jadi cita-cita, ini belum 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 kesampaian juga dari cita-cita di pojok stats, karena sampai kapanpun market itu nggak akan pernah ketemu antara klub dan pemain kalau nggak ada apa ya, standarisasi parameter yang jelas gitu loh. Karena pemain akan terus menuntut gaji yang paling tinggi karena mereka juga realistis. Pemain sepak bola kan paling bagus 10 tahun ya. Kalau dia bisa konsisten di level atas ya. Mm. Di luar 10 tahun ya kita bisa lihat lah siapa, mungkin nggak banyak juga yang bisa di level atas selama 10 tahun gitu kan. Iya, Itu betul. itu Karena yang kecenderungannya trennya mulai menurun gitu ya ya setelah itu 10 rata-rata tahun. mungkin 6 6 7 itu udah Iya, betul. drop Mm-mm. gitu, udah drop main di Liga 2 atau buka warung kopi gitu. Ya itu sih, itu perspektifku kenapa ini aku kasih gambaran yang lebih holistik ya. Kenapa Mm. Andi kayak gitu itu karena memang marketnya itu yang nggak ketemu gitu sih. Nggak ketemu ya. Hmm. Jadi kalau aku tangkap dari penjelasan Mas Rotra, nggak tahu mungkin ini dari perspektifku ya, nggak tahu benar atau salah, mungkin nanti bisa dikoreksi. Jadi Andik itu dalam posisi merasa nilainya itu masih tinggi. Yap, betul. Walaupun sebenarnya secara kalau dilihat mungkin secara dari segi usia dan dari segi kemampuan teknis khususnya, baik itu termasuk including fisik dan lain-lain itu justru sudah masuki periode menurun gitu ya. Iya, Jadi kalau mhm, di bidang bisnis itu kayak profil profil bisnis itu loh, Bang Irawan. iya, Jadi kalau misalnya profil bisnis ini katakanlah kita punya eh, rumah lah gitu. Udah rumahnya aksesnya jauh, terus aksesnya sulit, tapi mhm, harganya tinggi gitu.
Iya, karena mereka mungkin mengklaim bahwa ini secara bangunannya dibuat futuristik dengan bahan-bahan Nah, bangunan yang bagus, tapi tidak melihat secara menyeluruh iya betul. dari lingkungannya bagaimana, aksesnya bagaimana, gitu kan, seperti itu ya. Mungkin kalau kita ambil salah satu contoh ya, walaupun nggak terlalu apple to apple, ketika ini udah jadi rahasia umum ya, bahkan di banyak orang mungkin Mas Rota juga udah tahu ketika Ronaldo itu ngeblok transfer market karena transfer market melabeli harganya tuh udah menurun ketika itu. Ya, itu. Mm-mm. Jadi dia merasa mungkin harganya masih jauh di atas itu, tapi transfer market melihat dari berbagai variabel yang sesuai dengan ininya penilaian dia bahwa Hmm. Ronaldo udah di harga sekian. Itu akhirnya kan karena tidak setuju dengan harga itu akhirnya Ronaldo ngeblok ini kan Instagramnya transfer market. Iya sih. Ini Iya. ini anu ya Pak, cerita aja ya cerita ya. Ini Mm-mm, di mm-mm, Surabaya kan ada salah satu, jadi transfer market Indonesia itu kan ada 4 orang. Salah satunya kan Edwin Klok itu yang di Persis. mm-mm, Salah mm-mm. satunya ada di Surabaya. Kita sempat ngobrol juga di kelasnya Pojok Stats itu, kelas Pojok Stats terakhir itu di Warkop. Yang Surabaya sama tuh Mas? Daniel namanya. Oh, Daniel. Kalau Mas Rimo itu di mana itu dia? Nah, itu aku kurang tahu. Kemarin lupa juga ini. Oh, 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 oh. Nah, si Daniel ini ngomong gitu ke teman-teman Pojok Stats itu, Mm-mm, gimana sih, teman-teman nanya, gimana sih caranya transfer market itu ngasih perakiraan harga gitu. mm-mm, mm-mm, Nah, itu. Kemudian si Daniel itu sebenarnya yang namanya perakiraan itu dilihat dari rata-rata sih, rata-rata eh, transfer dia di klub-klub sebelumnya, sama mm-mm, kemudian caps-nya. mm-mm. Nah, di luar itu gitu, di luar itu posisi pemain itu juga menentukan. Misal, Iya, iya, betul, betul. kiper usia Mm-mm, dua kiper usia 30 tahun dibandingkan mm-mm. dengan striker usia 24 tahun, itu pasti beda harganya. Iya, betul, betul. Lebih Mm-mm. valuable pemain-pemain yang berada di depan, Iya, betul. kemudian turun lagi di tengah, belakang Mm, sampai yang terakhir kiper itu yang kiper. paling murah. Iya, betul. Itu kalau di transfer market ya, itu yang Mm-mm, jadi mm-mm. gambaran kenapa transfer market sering dibuat guyonan arah-arah itu kan. Ya, transfer market ini kan istilahnya gambaran kasar gitu. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. jadi memang banyak orang yang nganggap harga fix gitu, padahal enggak, ini kan perakiraan aja. Iya, mm-mm, mm-mm. Ya karena kan kalau dari transfer market juga kan kalau yang sempat aku baca sama terakhir kemarin itu kan yang penjelasan dari Mas Rimo itu kan, iya Pak, itu kan berdasarkan suara dari komunitinya mereka kan, dari para usernya. Terus kalau dari aspek-aspek variabel yang dipakai kan itu, ya selain tadi juga itu kan termasuk soal posisi main. Lalu juga kan soal bicara soal usia, terus bicara Iya, soal kualitas main. Yang kualitas yang artinya kan ketika kita bicara pemain depan pasti dilihat dari golnya juga, dari asisnya dan sebagai macamnya itu kan. Terus lalu juga dilihat dari aspek variabel non teknis, yaitu secara personal branding si pemain itu juga kan ya kayak misalnya kita bicara Ronaldo di usia sekarang mungkin berbanding dengan pemain yang lebih muda gitu, mungkin Ronaldo masih nilai jual besarnya ada di secara nilai brandingnya, secara nilai market di luar lapangannya juga kan itu pengaruh juga kan. Terus juga iya, kalau durasi kontrak juga itu yang ngaruh. Nah, itu mungkin salah satu yang agak menyulitkan di Indonesia kalau untuk tolak ukur variabel kontrak ya. Karena Indonesia kan iya, masalah kontrak masih ya kita sama-sama tahu lah. Kadang setahun gini kan segala macem gitu. Nah, iya yang sih, terakhir kan juga ada soal kondisi fisik itu ya, cedera, rawan cedera atau apa itu juga kan ngaruh gitu. iya, iya. Mm-mm. Jadi gimana Mas Rata? Itu Hmm. gini, kalau gambarannya tadi kan si Ronaldo ini, aku pernah baca juga soal kenapa Mane kemudian dilepas gitu. Mm-mm, mm-mm. Ini di luar gosip-gosip ya. Iya betul. Jadi Mane itu secara secara value dari tim data scientistnya Liverpool itu
kalau di bahasanya kita itu forecasting, ramalan. Mm-mm, mm-mm, Diramalkan dalam 2 atau 3 musim berikutnya dengan Mane kan minta kenaikan gaji gitu itu dengan mm. usia Ini dia dan ini ketika uh, dia di Liverpool atau di Bayern nih, Mas? ini ketika naik ketika pindah dari Liverpool ke Bayern. Oh, oke oke, iya iya. Jadi dari Berarti bukan Bayern ke Al Nassr ya? oh bukan bukan ini dari Oke, tim data scientistnya Liverpool itu. si Liverpool. Oke oke, siap siap. Dia dia minta kenaikan itu tapi setelah dihitung dari variabel-variabel kayak kemampuan dia, Iya iya. usia dia dan lain-lain dengan kontraknya yang mungkin sekitar 2 atau 3 musim lagi gitu Heeh. itu nggak cocok gitu nggak Nggak match masuk dengan ya? gaji Heeh. iya dengan gaji yang dia minta gitu Mm. jadi itu yang dikatakan dilepas dengan keputusan yang bisa dikatakan itu keputusan sulit karena dalam kondisi taktik bisa kelihatan kan ketika musim lalu ditinggal Mane itu kan Iya, Liverpool sangat bener-bener kelihatan banget. Kayak, keteteran kacau kan di depannya itu apalagi mm, mm. Darwin Nunes awal-awal masuk itu kan waduh. Iya iya. Nah, itu yang apa ya? Aku menurutku menarik dari football analytics itu. Di luar kebutuhan taktik, itu ada kebutuhan bisnis yang memang benar-benar bisa match gitu loh. Untuk melihat yang lebih luas lagi gitu. Iya betul sih. Jadi dalam hal ya memang udah secara analisis dari aspek-aspek ya kayak beberapa tahun ke depan tuh udah kelihatan kalau ya ini emang emang akan lebih baik kalau Mane dilepas gitu kan. Iya, Heeh. dan dapat pemain-pemain baru yang katakanlah dengan harga mana itu bisa dapat 2 pemain yang lebih fresh gitu. Kasarannya kayak Iya. gitu. Mm, mm, mm. Iya betul betul. Dan dari dalam hal gaji juga penghematan yang luar biasa istilahnya ya untuk Iya, Liverpool. Liverpool kan Mm-mm. memang klub Inggris paling paling apa ya? Paling anti kemapanan kayaknya. Dalam urusan dalam urusan keuangan ya. Iya. Mm-mm, mm-mm. Strict banget gitu loh si Liverpool ini. Mm-mm. Berarti situasi seperti itu sebenarnya berbanding terbalik ketika kita bicara soal Liga Arab Saudi sekarang ya. Nah, itu anomali tuh. Anomali, ya betul. Jadi aspek-aspek itu sama sekali bisa dibilang nggak dilirik. Ya kalau dibilang masih dilirik tapi tipis-tipis kayaknya nggak juga. Kayaknya udah sangat nggak dilirik bahkan mungkin. Iya sih. Eh, mungkin di luar urusan itu ya. Kayaknya emang ada urusan urusan yang lebih besar gitu di luar urusan teknis gitu. Betul betul. Kayak ada Ada misi ini yang yang lebih besar. iya, Ah. karena kan Mm. itu melibatkan negara, melibatkan Iya otoritas betul. pemerintahan gitu. Melibatkan keluarga kerajaan dan sebagainya macam. Iya, Iya, betul betul. itu sih. Iya itu yang memang ya walau ya kalau di mungkin dikomparasi pun agak berbeda juga ketika beberapa tahun lalu Cina melakukan hal yang mirip-mirip ya. Suatu pemain-pemain bintang dari Eropa juga diboyong ke Cina, tapi nggak tahu kalau kalau seingatku ya ketika itu kan bedanya yang di Cina itu lebih ke pihak-pihak swasta yang melakukannya. Iya, Jadi itu. secara sustainnya itu akhirnya kan nggak bisa bertahan lama. Sementara ini kan memang melibatkan keluarga kerajaan, melibatkan ya otomatis melibatkan sebuah negara. Itu yang artinya memang ada misi besar di balik eh, anomali yang terjadi di Arab Saudi ini. Gitu. Iya, itu. Mm, mm, Makanya mm. aku nggak tahu ya apa kalau di Cina itu kan kayak startup sekarang ini ya yang bubble-nya pecah itu. Iya, Kan betul, betul. bubble bubble bisnisnya kan pecah itu. Iya, Startup betul, itu. betul. Itu kayak di Cina ketika kan cuma bertahan semusim kalau nggak salah. Kayaknya semusim paling lama ya 2 musim itu pun udah sisa-sisa lah Iya ya. itu udah pecah. Udah pecah ya. Iya. Sekarang bahkan yang bertahan kayaknya hanya tinggal Oscar apa? Iya, iya. Tapi Kalau nggak salah. klub lainnya kan ada beberapa yang udah degradasi juga. Iya, Nah itu kalau di Arab ini aku nggak tahu ya 1 atau 2 musim ini apakah bisa ngejaga stabilitas bubble itu tadi gitu. Karena
uang yang mereka gelontorkan itu pasti akan naik nilainya di musim berikutnya gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kasarannya harga harga pasaran rumah itu 75 ya, 75 juta gitu. Si Arab ini Mm-mm. udah matok 100 gitu. Mm-mm. Nah, tahun Iya, berikutnya ini nggak mungkin dong gitu. Kemudian dia turun dari jadi 95 iya, atau 85 iya, gitu. benar, benar. Pasti dia Heeh. akan secara konsisten akan naik meskipun dikit-dikit tapi pasti akan naik. Nah, itu kan kalau nggak dijaga bubble bisnisnya itu kan waduh bisa bisa Nah, pecah. iya, maka itu kalau aku melihatnya ini, iya tergantung dari apa yang sebenarnya ingin dituju dari si Arab ini dengan melakukan istilahnya gebrakan yang besar-besaran ini. Kalau memang misinya tuh hanya untuk jangka pendek ya otomatis ya bubble-nya mungkin akan pecah dengan cepat. Tapi kalau memang orientasinya sudah cukup jauh ya beberapa tahun ke depan, anggaplah target salah satu target yang ingin dicapai itu Piala Dunia 2030 misalnya. Berarti kan pandangan itu ke depan gitu. Berarti kan dia harus sustain, harus bertahan untuk maintain keuangannya ini, maintain kompetitif di liganya ini sampai 2030 istilahnya gitu. Atau kalau dari aspek di luar sepak bola mungkin secara anggaplah misalnya secara wisata gitu mungkin yang ingin ditarget oleh Arab itu dalam hal peningkatan pariwisatanya, peningkatan kualitas ini di negaranya. Ya, itu sih yang masih mungkin nggak bahkan sampai sejauh ini nggak banyak orang yang tahu apa sebenarnya misi yang ingin dilakukan Arab ini. Orang cuma tahu bahwa ya ya ini klub Arab ingin mengembangkan liganya menjadi lebih besar, lebih hebat gitu. Tapi sebenarnya Iya, kalau aku melihat sih jauh lebih dari itu sebenarnya kayaknya misi yang ingin ditujunya. iya, Mm-mm. iya aku sepakat sih karena ini tadi sih. Tapi di luar ini ya, di luar soal eh, Arab apakah akan pecah seperti Cina itu, aku melihatnya aku tipikal orang yang seneng gitu ketika status quo itu dirusak gitu. Ini kan ini kan Mm-mm. kayak status quo-nya liga-liga Eropa itu lagi diinjak-injak gitu. Iya. Lagi apa ya kayak misalnya tim-tim sorry itu saya ya tim-tim Italia lah gitu yang Mm. sekarang lagi struggle buat rekrut pemain dan Iya. lain-lain. Heeh, Arab heeh. dengan gampangnya itu matok harga terus ayo sini aja lah gitu. Ayo sini aja gitu. Lalu Iya. apa, Harga dirinya diinjek-injek. ini kayak aku nggak tahu ya kayak misalnya si Pep itu kan kemarin kayak ya ini sarkas si Pep juga sih gitu. Kayak ngomong pelatih-pelatih di Eropa ini teriak-teriak Arab melakukan sesuatu kecurangan dan bla bla bla. Tapi ketika klub Arab ini nawar itu, mereka dikasih kartu merah. Kan kontradiktif kan? Betul. Benar, Lucu benar. itu. Makanya kalian protes Arab curang, tapi ketika Arab nawar, Mm-mm. kalian kasih kartu merah. Gitu. Iya. Makanya, Kalian-kalian ini yang protes itu karena belum dapat penawaran dari Arab. nah Gitu. itu, Ketika ada satu dua pemain yang udah ditawar, ya kalian diem. nah itu. Gitu. Makanya aku suka sih itu di luar apa sepak terjang Arab yang nggak tahu ya tadi akhirnya di mana akhirnya banyak Endingnya salah kemana gitu kan. diperjuangkan itu. Mm-mm. Aku pengen lihat ini, maksudnya responnya eh, kan kan selama ini kan ya kita harus jujur juga sih melihat kiblat sepak bola itu kan kalau nggak Eropa kemana lagi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ketika pemain-pemain itu kemudian dipindah ke Arab itu apakah di di Eropa itu mereka merasa terganggu karena itu atau si Arab ini pengen apa ya paling nggak itu mereka bisa bicara banyak di level klub Piala Dunia antar klub itu meskipun itu pun juga ada kontroversial kan Piala Dunia antar klub itu.
Mhm. Ya, paling nggak ada bargaining lah bahwa di luar Eropa ini bisa lah gitu. Iya. Bahkan sebenarnya nggak cuma Eropa ya kalau aku lihat. Eh, ini MLS juga ikut tersenggol Ya, istilahnya. betul. Ya karena kan ketika awalnya itu kan hanya Ronaldo ya ke Arab gitu. Lalu Messi yang ditawar Arab nggak mau milih ke MLS. Kayak ada kompetisi di antara dua negara berseberangan ini kan. Akhirnya kan merasa kita udah punya Ronaldo, mereka punya Messi. Yang dari pihak MLS mikir ya ya secara head to head kita masih inilah masih masih bisa bersaing bahkan unggul karena status Messi secara nilai jual tuh mungkin sekarang lebih tinggi daripada Ronaldo karena aktor juara dunia. Tapi tiba-tiba Arab langsung kayak apa ya bedol desa dari Eropa gitu kan, bung berombongan gitu kan kayak nggak tahu kalau di pihak MLS aku mikirnya, waduh kok Arab langsung kayak gini ya kita punya Messi doang sama Busquets nggak sebanding gitu. Kalau ditarik lagi ke pasar-pasar di Asia Tenggara gitu, terutama di Indonesia sendiri, kondisi-kondisi seperti yang dilakukan Arab dengan mendatangkan ke di kita dulu kan ada market player dan lain-lain, itu Mm-mm. sedikit banyak ngasih impact loh gitu ke liga kita gitu. Secara bisnis ya, Ah, ah, sedikit sedikit betul banyak betul ngasih impact gitu. betul. Mm-mm. Dengan kedatangan si siapa si Asian itu aja udah Asian. menurutku, oh gila Asian, ikon sepak bola dunia gitu. Iya, mm-mm. Langsung otomatis exposure kita semakin global. Iya itu Mm-mm. di bisnisnya gitu, meskipun Iya, secara uh, technically di lapangan nggak ada perubahan nggak gitu, ada. tapi Iya, ya ah, itu iya nggak mungkin ada. hal-hal lain gitu. Mm-mm. Tapi ketika itu kan memang misi utamanya itu untuk meningkatkan ya secara exposure lebih ke situ kan dari sisi bisnisnya, faktor non teknis kompetisinya kan. Makanya Iya diadakan sepakat. marquee player itu murni bukan bukan bicara soal teknik kalau aku ngelihatnya gitu. Iya Karena praktiknya yang diambil pun pemain yang emang pernah main di Eropa tapi secara kualitas teknik, secara harga pasarnya juga, secara usia juga udah memang di usia-usia yang sudah lewat gitu. iya sih, Tapi masih punya nilai secara betul. non teknis. Ya kalau kayak tadi kita bicarakan punya nilai secara marketnya, punya nilai secara eh, global brandingnya gitu kan. Itu yang Iya iya dikejar. iya Mm-mm. sih, ya itu gitu, makanya aku sangat tertarik dengan transfernya Arab itu karena ayo gitu Arab kamu bisa gitu terus hegemoni. Iya, ini benar-benar menginjak ya harga diri Eropa. Ya kalau Inggris mungkin masih bisa, ya udahlah biarin Iya lah terserah Arab kita masih bisa gitu. Tapi kayak iya, Italia, Spanyol pun bahkan udah mulai diinjak-injak gitu kan. Prancis iya ya kan kayak Spanyol. sekelas PSG pun udah mulai diinjak-injak itu kan. Ini persaingan antara negara juga udah kan kalau kita bicara soal Arab, PSG, City antara Iya Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar gitu kan. iya Persaingan betul antar betul betul. tiga negara Arab gitu. Dan Iya yang sih. aku menarik melihat juga kan sebelum Liga Arab ini melakukan sebuah gebrakan yang luar biasa dari pihak kerajaan Arab pun udah lebih dahulu mengakuisisi Newcastle gitu. Nah itu Nah, ini akhirnya mau dikemanain nih? Mana yang mau difokuskan gitu? Aku mikirnya iya gitu. kayak Gitu apa? ini loh apa, kayak orang kaya tapi bingung ngabisin duit itu loh. Apa, Iya. belilah gitu maksudnya, nanti mau diapain disimpan dulu gitu, yang penting kita punya dulu gitu. Mm-mm, mm-mm. Beli gitu, itu yang makanya udah gokil gila gila yang dilakuin Arab. Aku nggak tahu sih kalau secara secara kontrak pernah tahu Mas Rotra di Arab tuh rata-rata pemainnya kontraknya durasinya berapa lama? Kalau aku baca sekilas itu kayak pemain-pemain yang udah punya nama ya. Misalnya Neymar atau Ya itu Benzema.
Ini aku kalau nggak salah itu ada opsi setahun terus ada opsi perpanjangan gitu. Hmm, 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 Bahasanya itu opsi gitu, bukan apa ya? hmm, Bukan apa? Bukan fix gitu loh. Bukan fix berapa gitu. hmm, Meskipun hmm, hmm, yang digembar-gemborkan di media itu ini langsung angka bulatnya gitu. Misalnya kontrak setahun terus opsi 2 tahun itu kan kalau di media bisa dipelintir jadi 3 tahun full. hmm, 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 hmm. Kayak gitu ya. Opsi-opsi kayak gitu. Aku Iya, ngeliatnya sih dia itu di di klausulnya ya. iya di setahun dan ada opsi karena ya opsi ini buat mainin harga gitu loh. Hmm, 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 Jadi ketika memang udah naik di musim sebelumnya di opsi itu dia aku mau cabut nih gitu. Mau nawar lagi gak gitu. hmm, hmm, Intinya gitu. hmm. Iya kayaknya sih gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau kayak beberapa pemain kayak misalnya Iya sih. Neymar itu kayaknya lebih dari setahun bahkan kalau Nah masuk itu ke ini tuh. itu Mm-mm. lebih harusnya sih. Tapi Iya. aku ngelihatnya itu kayak ini loh, aku lebih ke bahasa bahasa marketingnya gitu. Kayak gini, eh, Chelsea itu kan dia beli pemain itu kan gede banget nilai kontraknya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. dicicil dalam 5 musim. Iya. Oh iya iya. Kayak gitu kan di Chelsea sekarang itu Pembayarannya kayak gitu. pakai termin ya. Iya, pakai termin itu kan kayak nyicil motor. Iya betul. 5 tahun ya. Iya Mm-mm. itu yang aku lihat ya. Nah di Arab ini aku belum dapat sumber yang benar-benar bisa bisa Terpercaya. apa ya, bisa buat dipegang gitu. Mm-mm. Soalnya memang nggak sekadar anomali ya. Bahkan cenderung kalau kita melihatnya kalau dalam aspek bisnis sepak bola ini yang dilakukan Arab tuh terbilang aneh gitu kayak loh kok kayak nggak masuk akal buang-buang duit juga nggak segininya deh kayaknya apalagi ketika yang si Al Hilal ya kalau nggak salah waktu ada penawaran untuk Kylian Mbappe itu kan ditawar dengan harga yang aku lupa berapa nilainya tapi luar biasa lah tinggi banget harganya ya untuk belinya transfernya kontraknya juga luar biasa tapi cuman di yang disodori itu kontrak setahun. Ya Dua kan aku dua koma mikirnya, tiga triliun apanya tuh? si ini kali Hilal. Mbappe, harganya. Iya, sekitar segituan. Mm-mm. Nah, tapi disodorinya itu kontrak setahun. Nah Setelah itu, dan nggak kayak katanya sih nggak ada opsi atau klausul misalnya tambah atau aku nggak tahu ya ada apa enggak tapi kayaknya mungkin nggak ada. Nah kalau gitu kan berarti kayak apa ya? Oke aku keluar duit terus nanti setelah setahun main ya udah kalau mau pindah ke misalnya ke Real Madrid gratis ya udah pindah aja. Itu kan kayak aneh gitu. Nggak tahu nih. Gimana Mas Sultan? Lihatnya. ini nggak tahu juga ya di beberapa media itu juga angkanya itu beda-beda gitu. Mm-mm, mm-mm, Karena kan angka ini juga berpengaruh di hari dikeluarkannya gitu. mm-mm, mm-mm. Beda hari itu kan biasanya beda beda harga juga. Bisa bisa naik, bisa turun gitu. Ah, Dan iya. yang menariknya juga itu kalau Mbappe itu yang salah satu case menarik itu sampai pemain-pemain NBA itu yang menurutku secara keuangan itu lebih mature ya dibandingkan pemain sepak bola itu kan Heeh, pemain-pemain NBA itu kan kalau pensiun udah tinggal di rumah aja udah selesai hidupnya kan heeh. karena memang ada peraturan yang membuat mereka bisa saving lebih banyak gitu loh Mm-mm, untungnya itu lebih banyak gitu dibandingkan pemain sepak bola yang memang gede gitu di awalnya tapi karena pajak dan lain-lain itu mereka mm-mm, mm-mm. terimanya udah potongan-potongan itu sampai si beberapa pemain NBA ini ngomong kalau misalnya nama aku Mbappe aku bisa menyamar menjadi dia gitu kemudian pindah di Arab dan setelah kontrak Si 1 tahun pensiun gitu. si ini ya, siapa itu yang sering banci tampil tuh di Twitter apa di Instagram? Ya itu Ya, siapa aku lupa namanya dari ada mulai 10 orang juga Neymar, lewat. Messi, pokoknya dia selalu nimpali gitu. Pas Neymar juga kan, ah, Alina, aku juga bisa nih main gitu, duet sama Neymar. Kayak gitu sih maksudnya
apa ya, segede itu gitu ngomongin transfer. Tapi ya tetap sih aku tetap, meskipun nggak nonton liganya ya, tapi aku tetap akan ngikutin isunya Liga Arab. Iya, Seberapa jauh sih? apalagi belum berhenti ini, masih berlanjut sampai pertengahan September kan Iya transfernya. betul. Sampai jendela transfer mereka tutup. Mm-mm. Dan ya itu, kalau kita melihat dari kondisi saat ini tuh memang kejutan-kejutan itu pada akhirnya menutup keanehan-keanehan yang terjadi, ya termasuk yang tadi aku bilang. Terus juga kalau berkaitan dengan nilai kompetitif liganya, ini 4 klub kok kayak apa sih maksudnya? Terus klub-klub lain disuruh mundur aja gitu, nggak usah bersaing, nggak usah berkompetisi, berempat aja di liga atau gimana? Kan jadi kayak, oke, ini yang bersaing jadi juara cuma 4 klub ini. Klub-klub lain tuh cuman kayak jadi tim hore aja di liganya. Tapi Mm, di luar itu kayaknya emang ini deh, apa? Emang diset sedemikian rupa gitu loh. Jadi ya udah emang dimonopoli gitu loh. mm, Dimonopoli sama negaranya sendiri lagi. mm, mm, Jadi Iya emang emang udah diatur. pemain-pemain, iya pemain-pemain direkrut ini berdasarkan klub-klub yang punya afiliasi dengan pemerintah secara pendanaan itu kan. Ya klub-klub itu aja gitu loh. Di luar itu ya ya bengong aja, nonton aja. Iya. Atau aku rasa mungkin dari pihak pemerintahnya, dari pihak rajanya tuh kayak udah kayak gelar sarasehan dengan klub-klub lain ya. Misalnya ketemu, "Hei, ini klub-klub lain ya. Ini kami mau ngebangun kekuatan di 4 klub ini. Kalian ya udah tetap berkompetisi aja nih. Ini aku kasih segini ya masing-masing. Tetap aja bersaing gitu, memperebutkan tempat ke peringkat kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya gitu. Mungkin mungkin juga ada hal-hal seperti itu kali. Gak Kayak tahu kayak juga. ini dong, kayak era era perserikatan dengan Galatama dong. Oh iya, 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 iya. Mm-mm, Ada mm-mm, intervensi negara ya. mm-mm, mm-mm. Itu sih menarik emang ditunggu. Paling enggak sih kalau aku pengen melihatnya dalam 1 tahun ini sih. Setelah setahun berlalu, setelah satu musim kompetisi berlalu, apa yang akan terjadi dengan Arab itu. Makanya tadi aku tanya soal durasi kontrak, itu kan kalau memang mayoritas durasinya hanya 1 tahun, walaupun dengan opsi atau dengan klausul eh, perpanjangan untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ya paling nggak kalau durasi setahun tuh berarti ada target jangka pendek yang ingin mereka capai gitu. Apakah memang bahkan targetnya memang benar-benar jangka pendek gitu. Jadi beberapa pemain setelah setahun, oke, kalian pergi, kami udah mencapai yang ingin kami tuju gitu. Selanjutnya kami tinggal jalan gitu. Nah itu atau misalnya kontraknya memang dengan durasi yang lebih lama dan nantinya kita masih ngelihat nih musim depan apakah memang turnovernya juga lumayan tinggi, maksudnya perpindahannya juga dinamis banget gitu, yang keluar nanti banyak dan masuk lagi yang baru, apakah seperti itu atau yang lama tetap bertahan, terus terus nambah-nambah yang baru atau gimana ke depannya? Itu kan yang menarik itu ketika kita ngelihat di musim depan nih, baru kita bisa ngebaca nih, oh arahnya mungkin akan lebih jangka panjang yang pengen dilakukan Arab memang sepertinya. Soalnya kalau aku ketika mungkin baru berapa minggu, berapa pekan setelah Arab melakukan aktivitas yang seperti ini, ya aku sih sepintas langsung punya bayangan bahwa ya ini setidaknya nggak akan seperti Cina, aku yakin, udah yakin banget gitu. Jadi secara daya tahannya itu mungkin akan lebih dari setahun 2 tahun. Ya selain mungkin salah satu faktor utamanya ya karena yang berada di belakang mereka gitu. Itu juga sangat berpengaruh. Tapi ya balik lagi tadi yang seperti aku pertanyakan, ya tergantung pada akhirnya ya target besar yang ingin dituju ini seperti sebenarnya apa gitu. Karena pasti punya misi khusus melakukan ini, nggak cuma sekedar masalah teknis di kompetisi, nggak cuma sekedar nilai kompetitif ataupun nilai bisnis doang gitu. Pasti akan ada lebih lebih besar lah dari itu.
Tapi kalau Mas Rota pernah mempelajari bagaimana sisi bisnis atau sisi finansial di klub Amerika, MLS khususnya, pernah nggak? Tahu nggak Kalau Mas? kalau MLS sendiri, aku lebih ini sih, lebih lihat, eh, lebih lebih riset ke ini ya, lebih riset ke entertain liganya gitu. Oh iya, Karena heeh. mereka apa ya? Mereka di negaranya sendiri yang olahraganya bukan nomor satu gitu. Mhm, mhm, Tapi bisa memaintain, bisa dikatakan kan supporter mereka kalah jauh gitu dengan NBA, dengan baseball gitu. mhm, mhm. Jauh gitu nilai apa, Jauh, jumlahnya itu kan masih masih jauh gitu. Tapi mereka mhm, bisa memaintain itu dengan gimmick-gimmick, entertain, dan entertain, mhm. mendatangkan pemain-pemain yang menurutku valuable banget gitu. Satu tapi valuable, kayak Messi itu kan satu tapi valuable banget gitu. Ah, iya, heeh, Jadi mhm, dari sama mana pun artis artis Amerika siapa yang nggak datang di laga pertamanya itu gokil gitu. nah iya itu salah satu yang aku pertanyakan. Ini ketika Messi main, terus tiba-tiba beberapa pesohor, artis-artis Kim Kardashian, terus tenis termasuk Serena Williams dan banyak lagi lah aktor-aktor Hollywood gitu kan datang. Ini memang murni mereka datang atas itikat pribadi atau memang ada faktor gimmick entertain yang dibangun oleh MLS untuk Nah gini, meningkatkan exposure ketika laga pertama Messi misalnya, kan itu udah jadi hal yang umum ya ketika kita launching sebuah produk, kita mengundang orang-orang kenamaan gitu, orang-orang pesohor untuk naikin exposure produk itu ketika di launching. hmm, betul, aku Mhm, ngeliatnya itu sih makanya, eh, gila gitu, makanya paketnya itu paket komplit gitu. Jadi ketika Messi datang itu nggak dia sendiri yang main gitu loh. Orang itu betul. akhirnya datang ke stadion itu pengen ketemu pemain-pemain NBA yang lihat gitu. Pengen Mhm, ketemu, singer-singer yang datang ke situ gitu. Akhirnya jadi paket komplit gitu loh. Di luar lapangan dan di dalam lapangan gitu. iya Jadi betul. aku lebih lebih riset ke situ sih, masih riset ke situ gitu. Belum sampai Mhm. ke model bisnis mereka gitu. Ya karena mereka memang powerful banget sih dari segi sportainment ya. Karena ya dari kita bisa ngelihat bagaimana mereka mengembangkan NBA sampai sedahsyat ini gitu. Karena ya aku salah satu yang terkontaminasi bagaimana marketing ini ya sebuah liga basket seperti NBA gitu ketika waktu kecil. Bagaimana seorang Michael Jordan itu di branding dengan sedemikian rupa hingga menjadi apa ya? Ya nggak cuma sekedar GOAT tapi juga secara personalitinya tuh benar-benar dibangun sangat luar biasa gitu. Iya. Sisi entertainmentnya Ikonik. juga hidup gitu. NBA kan luar biasa entertainmentnya itu. Keren banget. Iya, sepakat sih itu. Mm-mm. Dan makanya itu yang akhirnya ingin coba mereka lakukan di eh, MLS ini gitu dengan berbagai gimmick dan berbagai cara marketingnya sedemikian rupa. Karena kalau kita ya kayak sesuai Mas Router bilang tadi, bicara MLS ini ya yes, masih sangat jauh lah untuk mengejar NBA, American football, ya kan baseball dan ya pokoknya itulah. Bahkan untuk menyamai level popularitas seorang atlet tenis saja mungkin masih jauh sampai akhirnya kedatangan seorang Messi ini gitu. Iya, iya. Kan upaya-upaya udah dilakukan kan dari dulu, dari mendatangkan Beckham, Zlatan, Henry, Drogba dan sebagainya macam gitu. Makanya kalau dari aspek bisnis memang aku masih agak-agak buta sih soal MLS, termasuk yang soal apa tuh namanya franchise gitu kan. Kan Iya. sangat kental dengan franchise kan MLS itu. Menarik itu Mas. Kapan-kapan Iya, aku cariin ah ya boleh. artikelnya Kalau Mas, udah kita kalau nemu bahas mungkin lagi. bisa kita ngobrolin itu. Karena Menarik. makanya aku melihat tuh ini MLS tuh liga yang sangat berbeda banget ini dalam hal bisnis, aspek bisnisnya. Termasuk bicara soal franchise, terus mengedepankan dulu marquee player itu namanya, nggak tahu namanya apa ya, bukan marquee player sih kalau di sana, apa lupa sebutannya. Terus secara mengemas pertandingannya juga waktu dari awal-awal, tapi aku nggak tahu kalau sekarang perubahannya bagaimana. Cuman awal-awal tuh sangat berbeda banget kan. Dulu kayak namanya penalti itu kalau nggak salah nggak ada ya. Tapi yang ada kayak apa sih ya? Dia modelnya, lupa aku. Dia Baik, dia tendang dari tengah itu loh. iya itu. Nah itu kan sebuah Digiring itu. iya kan? Iya kan?
itu nggak mungkin nggak ada aspek bisnis di dalamnya kan, aspek marketing pemasaran di dalamnya kan nggak mungkin. Iya. Karena mereka berpikir bagaimana nih caranya. Kan faktor yang sangat krusial adalah ketika kita harus memasarkan sepak bola, soccer di Amerika, tapi dengan nilai eh, apa ya namanya tuh ya, nilai entertain di lapangannya tuh sulit dikembangkan karena jumlah golnya kan sedikit. Kalau bandingkan dengan basket yang nilainya sampai puluhan skornya, terus American football itu kan dulu jadi kendala banget kan di soccer di MLS itu kan. Ah ini bola tuh soccer tuh golnya sedikit. Jadi caranya kita gimana ya? Ya akhirnya kan ya secara secara regulasi, secara rule of the game-nya itu benar-benar diubah sama mereka. Banyak yang diubah. Untuk ya itu untuk faktor menaikkan exposure sepak bola di Amerika. Hmm, Itu hmm, sih. hmm. Mungkin nanti kalau Mas Rotra nemu itu nanti bisa kita ini nih diskusi karena aku juga masih awam banget soal itu MLS nih. Masih ingin tahu. Udah ada sih ini sebenarnya, cuman nanti Mm-mm. lah. Iya, Cuman aku belum. belum sempat baca atau belum sempat niat untuk ngulik-ngulik nyari tahu itu. Sebenarnya mungkin udah ada ya banyak itu ya penjelasannya, Belum cuman ya aku belum belum. beberapa ya. Tapi nanti kita bisa apa ya? Bisa bedah bareng. Iya benar benar benar. Cukup kredibel nih yang bikin, Apanya, Mas? yang ngeluarin papernya Oh ya, siapa, Mas? Harvard. Dia Harvard. Harvard University. Iya, Harvard University. Oh, Iya, sekolah sekolah bisnisnya. sekolah bisnis. Harvard Business Oh. School. Oh, oh iya iya iya. Oke, oke, oke. Ini simpan dulu, nanti 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 Mas aku simpan buat drafting nanti. ya. Iya, Iya, drafting buat kita. benar benar. Nanti mungkin pas Mas Rotra ada room mungkin bahas itu judul. Nanti tinggal kita ngobrol. Oke, 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 oke. Heeh, Siap, heeh. siap. Iya sebenarnya banyak sih yang yang kayak gitu lah ya kayak kalau kita bicara kayak soal Arab atau Eropa atau beberapa liga di Asia ya mungkin secara gebrakan-gebrakan yang dilakukan ya masih dalam koridor sepak bola pada umumnya cuman kalau bicara soal soal MLS tuh udah sesuatu yang lebih out of the box gitu. MLS ini kayak di luar planet dulu. Benar benar benar. Sepak bolanya itu aneh. Iya benar, tapi justru itu menjadi cara mereka untuk menaikkan exposure liganya di mata masyarakatnya. Mereka kan masih belum ekspansi keluar kan, lebih ke internal di masyarakat Amerikanya sendiri. Karena kalau Iya, bicara betul. misalnya bicara Messi aja lah gitu. Ketika Messi datang, wah sebegitu hebohnya di seluruh dunia. Tapi kalau misalnya kita coba survei di Amerika, persentase yang tahu Messi sama yang enggak mungkin masih berimbang. Kalau nggak salah. Soalnya ya berseliweran juga ketika aku ngeliat di TikTok atau di apa. Ya nggak sedikit juga yang masih nggak tahu sama sekali Messi itu siapa. Bahkan Ini menariknya tuh ketika ada ya cukup banyak ya ketika dibandingin gambar Messi sama gambar Ronaldo. Orang di Amerika tuh masih lebih mengenal Ronaldo. betul. Oh, iya, karena memang secara marketnya tuh, secara personal brandingnya tuh Ronaldo memang ya ini kalau personal ya aku pribadi aku ngelihatnya memang jauh lebih kuat. Kalau prestasi Memang atau kemampuan itu debatable ya, ya. Apa masih memang ini itu ya, ya, si Ronaldo secara bisnis itu emang menurutku udah di manage dengan baik gitu. sangat baik, ya benar-benar sangat baik. Dibandingkan Pemen, Messi yang baru-baru jauh-jauh setelah Ronaldo branding kan itu. mm, Dia mm. dia ngeluarin logonya yang Messi itu loh, logo M itu loh. Oh MM itu ya, heeh. Itu kan Mm, baru banget itu. iya, heeh. Bener 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 bener. Iya iya aku tahu tuh. Heeh, Itu heeh. kan brandingnya dia buat mulai produk-produknya dia gitu. Di luar itu kan Cristiano Ronaldo kan udah ada CR7 itu kan, brand dia udah lama banget itu. Udah dari lama banget itu. Iya. Iya, brand CR7 itu kan. Makanya ya itu yang aku bilang kalau dari sisi kualitas debatable, dari sisi prestasi oke Messi Messi udah dengan Piala Dunia tuh udah jadi penasbihan dia sebagai GOAT lah istilahnya. Cuman Hmm. yang aku sorot dari Ronaldo ini dari brandingnya, dari menjualnya di dunia ini tuh jauh lebih ini bagus dari Messi. Makanya nggak tahu ini dari sisi marketingnya aja nih yang Messi kurang bagus mungkin.
agensinya, marketingnya, gitu. Kan Hmm. Messi kan bapaknya sendiri kan yang jadi agent. Iya. Ya, sebenarnya sempat aku pengen bahas tuh soal agen sepak bola gitu. Cuman kemarin sempat aku angkat tema itu, tapi kan kebetulan ada Mas Dedi, ada Mas Fir, terus ada beberapa akhirnya udah buyar tuh pembahasan soal itu, akhirnya freestyle, bahas bebas macam-macam gitu. Cuman kebetulan kan aku sempat angkat, sempat nulis itu soal agen itu. Dari mulai pergeseran fungsi agen zaman-zaman dulu lah gitu, yang masih Masih ada, sekedar, apa? esainya masih ada nggak? Itu kalau nggak salah di blogku masih ada, cuman blogku udah jarang update sih. Nanti mungkin di Twitter aku senggol gitu. Kalau atau di link di bio Twitterku juga ada kalau nggak salah. Cuman mungkin nggak terlalu mendalam sih mas. Masih Iya. ya masih tipis-tipis lah gitu. Nggak Gitu. apa-apa sih. Nanti bisa apa? Bisa diolah bareng. Kita Mm-mm. kita kasih warna baru buat apa? Stadion. Mm-mm, 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 mm-mm. Gitu. Ya itu soal agen tuh ya salah satu yang menonjol kan gimana agen tuh harusnya sebagai benar-benar sebagai apa ya memanage pemain tuh sedemikian rupa dia yang membentuk pemain itu jadi seperti apa harusnya kan. Itu salah satu fungsi fungsi yang harusnya dijalankan seorang agen atau lebih umumnya sebuah agensi. Ya karena kan kalau kita bicara Raiola, kita bicara Jorge Mendes, itu kan sosoknya mereka cuman sebagai ini kan, sebagai apa sih namanya ya, kalau sebagai orang di depannya aja, tapi di belakang itu ada sebuah agensi besar yang mengelola pemain-pemain gitu. Nah bedanya kan ketika kita bicara di Indonesia, bener kata tadi Mas Rotra, agensi di Indonesia itu masih bekerja sebagai seorang makelar, nawarin pemain ke ini, ke ini, ke ini. Kalau bicara soal agensi pemain, ya mungkin yang pernah dilakukan Muli itu salah satu yang berada di arah jalur yang benar gitu. Sempat ketika, Iya. tapi fokusnya ketika itu hanya yang paling ditonjolkan tuh hanya BP. BP itu benar-benar di-manage dengan baik tuh dari awal karirnya. Sehingga BP punya personal branding yang kuat banget gitu. Bahkan sampai dia jelang pensiun pun secara nilai jualnya tuh masih sangat tinggi gitu. Iya. Gitu Iya. karena emang di brandingnya benar-benar bagus BP itu. Cuman yang lainnya udah aku lihat sih aku masih ya maaf-maaf mungkin masih berpandangan miring lah untuk beberapa agen di Indonesia. Iya, itu menarik sih kalau untuk nanti kapan-kapan kita bahas juga tuh Mas. Ada dua topik berarti. MLS secara bisnis Iya. sama bicara soal agen. Dan nanti bahas lagi soal Liga Arab kalau ada perkembangan. Iya. Kita Mm-mm. beda paper gitu loh. Itu kan judul yang anjir ngapain gitu. Apa? Itu pembahasan yang tidak seksi, Iya tapi makanya. ada dagingnya. Isinya gini gitu. Makanya nggak banyak media, ya istilahnya aku 15 tahun, nggak 15 tahun ya, aku dari 2000 di media sepak bola tuh dari 2008. Berarti lebih dari 15 tahun ya kayaknya. Aku masih SD itu. SD ya Mas ya? Ah, wah ya berarti ya lumayan kelihatan ya tua tua ya. Iya. Cuma secara ilmu Mas Rata udah jauh di atas aku lah, secara wawasan gitu. Sama lah kita. Iya, aku cuma menang umur lebih banyak doang Mas, gitu. Itu. Karena aku Emang ngakuin sendiri pernah kok dijawab ketika pos ya? aku pernah Jawa Pos, tapi di online ya, javapos.com yang di JPNN. Jakarta. Enggak. Oh Jadi ketika tahun 2015 atau 16, JPNN itu kan udah lebih dulu besar kan ya. iya. Tapi Jawa Pos Koran ini nggak punya media online ya. Sementara JPNN itu bukan media online dari Jawa Pos, ya kan? Jawa Pos Iya bukan iya. media, bukan online-nya versi online dari javapos.com. Akhirnya, Beda dia. nah, apalagi grupnya juga beda. Kalau secara rumah besarnya sama, Jawa Pos Group. Tapi kalau dari sub-sub ininya, sub corporate-nya itu beda. JPNN itu beda dengan Jawa Pos Group Koran. Makanya ketika 2016 atau 15 itu kan mulai mikirin bagaimana mengembangkan jawapos.com, mulainya emang awalnya dipegang oleh JPNN. Tapi akhirnya dari pihak koran ngelihat jawapos.com mulai ada perkembangan, mulai diambil alih sama koran. Mulai dilabeli ini versi online-nya dari Jawapos Koran gitu. Ya akhirnya ya udah mulai sekitar tahun itu lah mulai establish kayaknya kalau versi online-nya jawapos.com. Tapi aku nggak bertahan lama kan di situ, cuma karena aku dapat tawaran
Iya, untuk ngurusin Football Five Star waktu itu ya udah aku lepas Jokos.com. Nah itu makanya ya sebagai orang yang udah lama di media online, aku tahu mana mana materi-materi yang seksi, mana materi-materi yang nggak seksi tapi ada dagingnya gitu. Makanya ketika aku kenal beberapa orang, banyak orang di media sosial ya, ya salah satu contohnya misalnya Mas Rautra atau ada beberapa teman misalnya dari teman-teman dari Mojok, teman-teman dari Fandom, teman-teman dari Pandit, itu kan ya pokoknya mereka punya idealisme yang dipertahankan, nggak terjebak dalam arus media mainstream. Eh, Kalau secara pembaca, secara nilai jual tulisan, memang nggak seluas media-media online mainstream gitu. Mereka segmented banget kan. Kalau bicara misalnya ngomongin statistik, rata-rata sangat segmented gitu kan. Iya. Cuman sekian orang yang tertarik, tapi memang Biasa orang bahasa orang itu kasarnya itu ini apa? Nggak laku di Google AdSense. ya, ya itulah kalau ya benar-benar kalau bahasa ininya gitu lah. Makanya aku tadi bilang kalau secara keilmuan Mas Rotra mungkin jauh lebih pinter dari aku secara spesifik keilmuan ya karena Mas Rotra punya punya sebuah idealisme, punya sebuah keilmuan yang memang ditekuni secara benar dan serius gitu. Sementara kalau aku kan bicaranya lebih ke dari aspek bisnisnya, dari aspek pemasarannya, sehingga aku lebih global, mindset yang ada di otakku lebih general gitu. Ya itu makanya ketika aku berbicara tentang idealisme atau apa ya aku larinya ke media sosial, aku larinya ke nulis-nulis di blog atau apa. Itu kayak gitu sih. Sementara tuntutan di bisnis di media online zaman sekarang itu apalagi para pekerja-pekerjanya itu kan tuntutannya targetnya bicaranya kuantitas gitu. Iya sih. Nggak menekankan kualitas gitu. Sampai akhirnya nggak kepikiran untuk ini untuk hal-hal yang kayak gitu. Dan ditambah lagi kalau bicara aspek secara laku atau nggak laku. Nah itu kan kalau udah gitu kan pasti dari atasnya gitu kan pasti lebih udah nggak usah pusing-pusing bikin yang kayak gini lah nggak laku kok gitu kayak gitu kayak di Football Aku Pasar aku juga sempat bikin kayak e-magazine gitu kan ketika eh SEA Games atau apa bikin benar-benar edisi khusus iya. e-magazine itu bahas tuntas soal itu dari sejarah dari analisis dan sebagainya macamnya udah kita lempar nggak laku benar-benar nggak laku Oh, segmented cuma serius? berapa ya. Mm-mm. Ya Mantap, mantap. itulah bisnis media ya sekarang cetak udah tinggal menunggu waktu habis satu persatu terus mulai akhirnya nanti ya radio pun udah mulai gitu nanti tinggal kita bicara televisi mungkin televisi masih masih eksis sampai sekarang gitu kan masih kebutuhannya tuh masih masih dinilai penting dari segi mengiklan di TV itu masih jauh lebih efektif dibanding di media online atau media sosial gitu tapi kalau dari yang aku tahu juga secara iklan di TV itu udah semakin menurun yang masuk gitu karena memang mahal banget kan kalau di TV. Makanya ya udah akhirnya bicaranya mungkin perlahan-lahan kalau nggak ada ini tinggal tunggu waktu aja TV. Walaupun mungkin nggak tahu ya masih established cukup lama sih TV. Kebutuhannya masih ada gitu. Apalagi kalau bicara di daerah itu masih masih ini banget. Nah, kalau media online ya itu sih. Sekarang udah itu yang aku salut beberapa teman-teman di ya Mojok, di Fandom, di Pandit, yang lain-lain gitu ya. Idealisme mereka dipertahankan walaupun mungkin secara finansial ya, secara bisnis, secara pemasukan mereka nggak dapet yang worth it gitu. Mungkin nggak nggak terlalu nutup lah istilahnya. Tapi mereka bisa mempertahankan idealisme dengan tulisan-tulisannya itu berkualitas lah istilahnya. Prinsipnya sih dinamis sih. Apalagi kalau bicara soal kita bermain di platform digital, harus benar-benar pola pikir kita tuh harus benar-benar luas atau dinamis. Kita ketika kita berpatokan terhadap satu sumber atau satu prinsip itu nggak melulu itu adalah opsi terbaik karena ya secara dinamikanya itu mungkin dalam hitungan 1 2 bulan itu akan mengalami pergeseran gitu. Ya sama kalau kita bicara soal algoritma gitu taruhlah kita ngomongin soal algoritma YouTube gitu. Algoritma YouTube aja dalam tempo beberapa bulan itu kan selalu mengalami perubahan gitu kan. Jadi Iya, ya makanya ketika kita bicara soal bisnis di digital itu benar-benar harus fleksibel, harus luas gitu. iya sih.
Ya Mas, ini kayaknya udah mau jam 1 nih, Mas Otra. Oke, Mungkin kita makasih lanjut. Mas Heeh. Irawan. Nanti kita Yuk, ngobrolin proyek-proyek berikutnya. siap, siap. Nanti kita Siap, diskusi siap. juga sama Mas Didi, mungkin ada ide-ide lagi gitu. Oke, Mm, oke, mm, mm. siap, siap. Siap, siap. Ya, iya, ya. Makasih semua untuk yang udah setia. Nanti bisa gabung lagi di room saya atau room Mas Rautra di besok-besok hari. Gitu. Oke, saya tutup untuk malam ini. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.